Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita mulai basic selling Zoom kita malam ini. Saya sudah membagikan juga link YouTube via WhatsApp. Sekali lagi, mohon bantuan untuk arahkan grup Anda segera masuk, karena kita sudah mulai. Malam ini sebelum kita mendengarkan sharing dari rekan kita, seperti biasa saya briefing dulu, khusus Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti basic selling Zoom ini. Nah, mohon izin share screen. Bapak Ibu bisa lihat di layar saat ini. Nah, di layar ini ada 6 link video di YouTube yang disarankan Anda tonton sebelum mengikuti basic selling Zoom ini. Yang wajib ada 3, jadi kalau yang lainnya Anda belum tonton tidak terlalu masalah ya, tapi ada 3 yang wajib Anda tonton, yaitu yang pertama mengenai goal atau target dalam berjualan online, kemudian yang kedua mengenai WhatsApp marketing, Bapak Ibu, dan yang ketiga ini yang summary, yang video yang ke-6 ya. Ini bagian awalnya, terutama bagian WhatsApp marketing, yang sisanya belum ditonton pun nggak terlalu masalah. Nah, ini perlu supaya Anda punya basic, dan saya yakin sudah diberikan oleh tim Anda atau mentor Anda ya, untuk Anda tonton sebelumnya. Nah, semua link ini hanya boleh diberikan kepada rekan-rekan yang minimal sudah terdaftar, sudah daftar 99.000 dan minimal membeli satu produk. Produknya apapun bebas ya, walaupun masih nota pending juga nggak masalah, atau baru dititip dibayar ke upline. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah funneling atau corong yang kita buat dalam bisnis online, saringan yang kita buat. Jadi saringan pertama, corong atau funneling yang paling pertama adalah harus terdaftar, baru bisa ikut belajar jualan online. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, Anda segera kejar buat menjadi bronze, membership bronze, bagi Anda yang belum membership bronze. Karena itu adalah funneling berikutnya. Ketika Anda sudah minimal membership bronze, yang pertama tentu saja Anda sudah bisa ambil posisi di tim ya. Anda sudah bisa gabung, sehingga kalau rekan tim yang lain mengundang, mereka gabungkan di bawah Anda, dan juga Anda sudah bisa langsung dapat bonus, karena bonus itu baru ada di membership bronze. Nah, selain itu, Anda akan di-invite di grup WhatsApp khusus kalau Anda sudah membership bronze. Nah, di sini bahasannya apa saja, ini lebih advance Bapak Ibu. Banyak ilmu-ilmu lain, bukan hanya sekedar jualan online saja. Sudah ada bimbingan yang lebih penting lagi, bagaimana membangun bisnis Anda. Nah, buat Anda yang saat ini sudah bronze, segera Anda kejar bisa jadi silver, gold, dan platinum dari penjualan tentunya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam berjualan ini jangan khawatir, buat Anda yang baru mulai, semua konten, foto-foto, video-video sudah disediakan, ada ratusan di Google Drive, Anda bisa langsung pakai, sambil tentunya Anda juga nanti bisa bikin sendiri konten Anda, dan biasanya tim atau mentor Anda juga menyediakan konten-konten khusus ya, nanti mereka siapkan juga buat Anda. Nah, sambil berjualan, sambil juga langsung bangun tim Bapak Ibu. Jadi saran saya dikerjakan secara paralel, supaya Anda segera punya tim aktif, dan mereka juga langsung ikut belajar berjualan online bersama-sama dengan Anda. Ini penting, makanya di sini ditulis sponsoring ya, bangun tim. Caranya ya kita udah sering jelaskan setelah OP online ya, pada saat follow up, yaitu kita bikin daftar nama, dari daftar nama itu yang SP tinggi dengan metode fast ya, yang SP tinggi lah yang Anda undang untuk menonton OP online. Kalau saran saya, sekali OP online undang 10, karena biasanya dari 10 paling-paling setengahnya yang jadi nonton, atau bahkan kurang dari setengah ya. Insya Allah udah ada yang bergabung 1 orang, 2 orang, seperti itu. Nah, bisa juga Anda manfaatkan home meeting online yang diadakan oleh tim atau mentor Anda, karena OP online kita hanya 2 kali dalam seminggu. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa selalu proaktif cek grup WhatsApp, karena semua info-info ada di sana ya. Dan inilah siklus kita Bapak Ibu. Jadi semua saat ini bisa kita jalankan full dari rumah. Saya sudah praktis 7 bulan lebih, bisa dibilang 90% kegiatan bisnis itu dari rumah, dan luar biasa, omset pecah rekor terus ya, alhamdulillah, perkembangan luar biasa di saat bisnis lain berjatuhan, malah bisnis kita bisa berjalan, kita bisa full dari rumah jualan maupun bangun tim. Dan enaknya apa? Dengan cara online, mentor Anda, tim Anda, termasuk saya juga, jadi jauh lebih mudah membantu Anda gitu ya. Seluruh Indonesia juga bisa kita bantu lewat OP online, lewat basic selling Zoom seperti ini. Nah, siklusnya ada seperti yang di layar. Jadi tiap Rabu malam, seperti kemarin malam ya, ada OP online, langsung disambung dengan follow up. Kemudian bagi mereka yang minimal sudah terdaftar dan beli satu produk, sudah bisa langsung ikut belajar jualan online seperti malam ini ya, hari Kamisnya. Kemudian nanti hari Sabtu sore ada lagi insya Allah OP online, dan bagi mereka yang sudah terdaftar bisa langsung hari Seninnya ikut belajar jualan online juga seperti malam ini. Nah, ini siklus kita, dan dalam
setiap 2 bulan sekali diadakan training khusus untuk distributor baru atau network development training. Ini baru saja diadakan pekan lalu ya. Nah, lebih lanjut, funneling yang tertinggi, yang ketiga adalah CPD. Jadi funneling kita ada 3, satu terdaftar, yang kedua membership bronze, yang ketiga inilah target Anda semua. Ini adalah goal akhir Anda. Kalau kita bicara funneling, Anda harus segera kejar bisa menjadi seorang CP atau core producer di minggu pertama, yaitu di tanggal 4 setiap bulan. Karena ini adalah syarat untuk bisa mengikuti live CPD atau core producer day live. Ini acara yang luar biasa. Kita adakan setiap bulan ada 6 sesi, materinya selalu berbeda, dan yang bicara para peringkat bronze, lion above ya, lion bahkan sampai diamond dan director. Termasuk nanti tanggal 4 November ini yang terdekat ya, ini sudah dekat, kira-kira hitungan tinggal sekitar 5-6 hari lagi. Nah, Anda kejar maksimalkan tanggal 4 November Anda bisa qualified sebagai core producer supaya Anda bisa ikut CPD live kita. Dan ini luar biasa, kita sudah siapkan pembicara-pembicaranya, sebentar lagi posternya akan dikeluarkan khusus yang untuk bulan November. Ini bukan sekedar funneling, tapi kita bilang ini pasukan khusus kita, ini Kopassus kita, Nevisil kita, dan target Anda semua dan juga tim Anda nanti setiap bulannya harus selalu bisa tembus core producer ini, supaya bangun budaya yang kuat di bisnis dan juga Anda dapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat nantinya. Nah, Bapak Ibu, sekian briefing dari saya. Langsung saja malam ini kita akan mendengarkan sharing dari salah seorang rekan kita dari Jakarta, yaitu Pak Elvin. Pak Elvin ini adalah grup dari Pak Farid Akbar. Nah, kelihatannya Pak Elvin sudah ready ya. Cek sound dulu Pak Elvin. Halo. Iya. Halo. Mantap. Loud and clear. Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, Bapak Ibu seperti biasa, kita dengarkan dulu sharing dari Pak Elvin. Nanti setelah beliau selesai sharing, Anda bisa bertanya melalui chatting atau raise hand. Silakan Pak Elvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya dengan Elvin Marcatur, perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Saya di Jakarta, saya saat ini sedang di rumah, live dari rumah ya Pak ya. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Rizky ya kepada saya, juga dengan upline saya Pak Farid ya tentunya. Nah ini malam ini Pak, saya membicarakan mengenai Facebook Marketplace ya, Facebook Marketplace ya, basic sellingnya. Boleh saya share Pak ininya Pak, screen-nya? Saya coba dulu ya. Langsung Pak. Iya. Oke. Gimana tadi? Instagram. Saya baru pertama coba, saya tadi sudah bikin filenya. Pak Elvin pakai laptop atau pakai handphone ini? Handphone nih Pak. Oh iya. Kebetulan pakai handphone. Laptop nggak nyambung apa? IP-nya nggak kuat dia. Iya. Bentar. Udah tahu share screen-nya? Pakai handphone. Sudah sih Pak. Baru pertama tadi. Aduh nih saya udah coba bisa sebenarnya, cuman saya coba klik dulu di bagian bawah ada tulisan share, nanti ada pilihannya screen di share. Screen, oke. Nah ini udah ada nih. Ya udah muncul Pak. Mantap. Alhamdulillah. Coba tinggal buka filenya aja. Oke, tadi saya sudah. Oke. Nah. Yep. Oke, udah tampil Pak. Mantap. Iya. Ya, ini teman-teman, saya mau coba sharing apa yang sudah saya lakukan dengan tim saya ya, dengan grup saya di marketplace ya, Facebook Marketplace. Di awal kita memang harus membuat beberapa akun Facebook ya, minimal 5. Kita sebut dengan Facebook alternatif ya, maksudnya bukan akun aslinya. Dan kita buat 5 akun ini dengan asumsi kita 5-5-nya ini bisa
melakukan penjualan ya, atau marketplace untuk menawarkan produk. Nah, dari 5 Facebook ini, nah di awal setelah dibuat 5 Facebook ini pun biasanya tidak langsung muncul menu penjualan ya, atau menu marketplace ya untuk dipergunakan. Jadi kita harus meng-add teman itu pertemanan minimal 500 sampai 1.000 pertemanan, baru kemungkinan untuk marketplace-nya bisa digunakan. Dan untuk itu di tim saya, di tim kami ya, dengan satu grup ini membuat Facebook-nya dengan akun dengan foto wanita hijab ya, karena biasanya kalau kita nawarin produk dengan foto wanita, biasanya yang lainnya itu pada lebih sopan ya memperkenalkan dirinya, atau kita bisa menawarkannya ya. Nah, setelah itu kita update status ya minimal 2 sampai 3 kali sehari untuk akun Facebook yang kita buat 5 akun itu. Nah, setelah sudah bikin pertemanan dengan 500 orang, sampai dengan 1.000 orang lah ya, dengan 1.000 account, 1.000 teman, baru dibiarkan dulu tuh Facebook-nya selama 2 minggu. Nah, dari situ baru kita bisa sambil menunggu itu kita buat gambar atau konten-konten yang menarik buat dimasukin di marketplace ya. Itu bisa menggunakan Canva, bisa dilihat di YouTube ya, atau tanya dengan upline atau mentor-mentornya teman-teman sekalian. Minimal itu 10 gambar ya kita bikin. Setelah sudah jadi 10 gambar, nah ini berikutnya, ini contoh konten gambarnya yang kita buat, salah satu ya, ini dua gambar yang kita bikin. Nah, setelah itu baru kita bisa posting ke Facebook Marketplace. Tampilannya seperti ini yang saya buat ya, Pak. Di situ ada kategori apa yang Anda jual, baru harga, lokasi, serta keterangan. Di sini kita harus membuat 1 minggu ya, teman-teman. 1 minggu itu dengan satu kota yang sama. Jadi kita bisa melihat bagaimana traffic untuk view-nya, atau yang bisa dilihat ramai atau tidak gitu di daerahnya. Nah, kategori yang saya pelajari dari awal yaitu saya masukinnya di handphone ya, karena saya lihat elektronik itu, telepon seluler itu banyak peminatnya ya, baik dari anak-anak remaja, orang tua, ataupun parubaya ya. Jadi produk-produk yang kita tawarkan itu lebih masuk di mereka. Nah, saat ini saya buat produk yang kita ambil itu Oricare ya, Oricare odol. Nah, di sini contohnya saya udah bikin di sini. Ini yang lama ya Pak ya, maksud saya buat yang sudah jadi kita masukin di telepon seluler, kondisinya baru, operatornya bebas dikosongin. Nah, nama perangkatnya ini kita masukin di handphone bebas ya. Nah, setelah itu baru kita bikin judulnya. Judulnya diharapkan kepada teman-teman semuanya, judulnya itu jangan mengklaim ya, atau overklaim bahwa produk itu lebih dari yang ditargetkan gitu. Jadi kita membuat semenarik mungkin, misalkan pencerah gigi, ataupun pengusir karang, atau pembuat suasana rongga mulut baik, segala macam ya, seperti itu. Dan harganya pun bebas. Harga ini dibikin menarik 149 karena saya biasanya seminggu sekali, kalau tidak banyak yang view ya, atau yang melihat, akan diturunkan jadi 148, minggu depannya lagi 147, seperti itu. Nah, keterangannya pun ini yang sedikit seperti ini. Nah, dan postingan foto yang sudah kita siapkan 10 gambar tadi, kita masukkan satu-satu. Dan ini 10 gambaran tadi bisa kita masukin di 5 akun Facebook yang berbeda-berbeda ya. Jadi 5-5-nya bisa kita posting dalam waktu berbarengan. 5 dikali 10 berarti kita bisa bikin iklan sebanyak 50 konten ya, 50 iklan ya di 5 Facebook. Nah, setelah itu diposting juga, dilihat dan dicek nih yang viral di Facebook itu apakah view-nya itu banyak, atau kadang-kadang Facebook itu melarang untuk minta ditinjau. Nah, seperti itu sebaiknya sih kalau menurut saya pribadi sebaiknya langsung diganti atau di-delete, diganti dengan yang iklan yang baru supaya akun Facebook kita tidak di-suspend ya. Nah, setelah itu dilakukan dengan jangka waktu, interval waktu itu yang dari pagi 10 kali, 10 iklan, siangnya 10, dan sorenya 10.
di akun Facebook yang lainnya juga tentunya ya. Jadi tetap dibikin seperti itu. Nah, dan seterusnya, nah setelah yang ada yang tertarik ya, yang tadi Pak Rizky sudah bicarakan di awal ya teman-teman, bahwa emang corongnya itu awalnya itu di Facebook Marketplace dan diarahkan ke kontak database kita. Nanti semuanya diarahkan ke WA. Kenapa ke WA? Karena biasanya dari WA itu banyak yang lebih percaya, customer kita lebih percaya bahwa oh ini ternyata orangnya bisa langsung dikontak apabila terjadi kesalahan kirim atau dananya tidak sampai seperti itu. Jadi kita meminimalisir kesalahan yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah setelah halo Pak. Ya jelas Halo Pak. halo. Jelas Pak. Jelas. Aman. Iya kayak sebenarnya. Ya, nah setelah itu dikumpulkan database-nya, biasanya sih targetnya saya sih per hari sih minimal 30 kontak ya untuk dari marketplace apabila itu rame. Nah, seperti itu. Nah, nanti minta perkenalan di save nomor kita di WA, nah baru kita nawarkan produk-produk lainnya. Jadi di awal ini kita belajar basic selling-nya itu mengenai odol ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengerti odol seperti itu, jadi kita bisa pindah untuk ke produk-produk lainnya. Nah, dan satu lagi teman-teman, ini dilakukan biasanya intervalnya yang sama ya, dalam artian pagi, siang, sore dilakukan terus seperti itu. Tentunya untuk yang baru-baru mungkin agak kurang semangat ya. Jadi sebaiknya dilakukan seperti yang itu ya, yang sudah saya bicarakan tadi. Jadi bisa untuk mencari atau mencari pembeli yang tertarget gitu. Nah itu untuk yang marketplace ya Pak. Oke. Sekian, cuman saya mau tambahin lagi Pak untuk yang marketplace. Halo? Ya. Lanjut. Sebentar. Ya, nah udah habis slide-nya Pak. Jadi itu saya bikin untuk yang marketplace aja Pak. Nah, cuman yang saya lakukan di Facebook ini selain marketplace juga ada yang organik ya Pak ya. Kita juga awalnya sih sebenarnya organik. Jadi sedikit cerita kenapa disebut organik, karena kita harus mencari database sebanyak mungkin. Karena kalau misalkan kita dapat dengan kontak WA yang organik 1 hari 30, berarti kan sebulan udah bisa dapat 900 kontak ya, 30 kali 30. Nah itu diharapkan bisa jadi semakin banyak luas calon pembelinya, jadi menawarkannya pun lebih mudah gitu. Jadi mencari targetnya seperti itu bisa dilakukan. Ya itu aja sih, sekian dari saya Pak. Kira-kira ada yang kurang, mohon maaf kalau ada salah. Yes, mantap. Sharingnya bagus banget ya. Pak. Jadi rapih banget menjelaskannya, sistematis, singkat padat. Saking singkat padat, ini yang pada terlambat masuk pada kelewat semua nih. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, tadi bagus banget ya sharing dari Pak Elvin tuh. Jadi Anda yang baru masuk, yang tadi terlambat, Anda bisa tonton lagi di YouTube ya dari awal tadi penjelasan beliau, dari slide-slide-nya beliau ini efektif banget lah buat Anda yang baru mau mulai Facebook Marketplace. Nah mungkin nanti Pak Elvin PPT yang tadi minta di-share ya, dikasih ke saya aja nanti Pak. Nanti saya bagi ke grup juga. Di PowerPoint. Oke, Pak. Makasih Pak. Balik kali Pak, kita yang makasih Pak. Nah, oke, jadi bagus sekali. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi silakan mungkin kalau dari Bapak Ibu rekan-rekan ada pertanyaan dulu, Anda boleh langsung tulis di chatting atau Anda boleh raise hand langsung ya. Sekali lagi, buat Anda yang baru masuk, nanti Anda bisa tonton ulang di YouTube karena penjelasan Pak Elvin tadi bagus sekali ya, dan insya Allah nanti saya sharingkan juga PPT-nya. Oke, nah saya lihat belum ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya sambil duluan kalau gitu ya, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Yang pertama, yang tadi menarik tuh, Pak Elvin tuh kan tadi bilang kalau di Facebook Marketplace ini biasanya kalau Pak Elvin tuh seminggu itu di kota yang sama masangnya, jadi nggak pindah-pindah ya, daerahnya sama dalam 1 minggu biar ngetes ya. Gitu. Gimana Pak? Boleh ceritain tuh?
Ya, jadi pengalaman saya sih kemarin pada saat coba marketplace dari produk odol ya Pak ya. Kita satu daerah itu kemarin kebetulan saya tembak ke daerah Padang ya. Saya dengan teman-teman grup kita masukin ke Padang. Nah Padang itu kan ada beberapa daerah tuh kayak Sidimpuan, Padang Panjang. Jadi masing-masing Facebook itu misalkan satu Facebook saya cuma Padang Sidimpuan sebanyak 10 iklan ya semuanya di Padang Sidimpuan. Facebook berikutnya banyak 10 iklan ada di Padang Panjang seperti itu. Jadi 5 akun Facebook itu satu daerah Padang. Jadi negara-negara daerah-daerah bagiannya itu terbagi gitu. Jadi lebih lebih ke kunci ya kalau saya bilang ya, lebih masuk di wilayah A, B, C sampai dengan E. Seperti itu, Pak. Itu seminggu biasanya Pak Elvin kayak gitu ya di daerah situ gitu. Jadi saya biarkan marketplace itu berjalan itu selama seminggu. Nanti kalau seminggu tidak ada yang view atau tidak viral segala macam ya mau nggak mau saya hapus, saya ganti dengan pindah kota ya Pak ya. Biasanya seperti itu. Yeah. Pindah kota dan merubah nominal harga. Itu biasanya yang orang-orang suka itu melihat harga misalkan dibikin 149.000 kita coret jadi 115.000 atau 10.000 gitu, dia lebih menarik kali ya menurut mereka. Wah ini diskon nih, seperti itu sih yang terjadi sih Pak. Oke. Makanya kalau Pak Elvin strateginya harganya malah diturunin bukan dinaikin ya. Dari atas ke bawah. Iya, jadi kita awalnya emang agak tinggi harganya Pak. Betul. Oke, mantap. Ya. Mantap. Nah, ini kayaknya ada yang mau bertanya nih, Pak Muhammad Indra ya. Iya, Pak. Silakan Pak Muhammad Indra. Ya. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya nih Pak Elvin. Kan ya, silakan. ini kan agak apa sih? Kalau menurut saya kan itu agak banyak Pak ya buat ngelakuin misalkan sehari itu berapa. Nah, yang pengen saya tanyain itu gimana caranya Pak Elvin itu ngebagi dua. Jadi jualannya itu kapan, terus untuk ngebangun timnya kapan. Gitu sih Pak. Ya, kalau saya pribadi langsung saya jawab aja nggak apa-apa nih Pak ya? Ya, langsung Pak. Ya. Langsung aja. Jadi kalau saya pribadi saya posting itu biasanya pagi ya sebelum beraktivitas ya, kebetulan kan saya juga ada istri dan anak yang harus istri berangkat kantor. Biasanya sebelum berangkat kantor saya selalu posting sebelum jam 6 pagi ya, itu yang pagi 10 iklan. Nanti di siang hari jam 12 sampai jam 1 itu biasanya saya istirahat ya, kita posting iklannya seperti itu. Nah kalau malam biasanya saya jam 9 malam seperti itu untuk masing-masing waktunya. Nah, kalau untuk yang bangun tim sih saya rasa tergantung perjanjian ya. Karena kan kita juga mesti lihat orang-orang yang tertarget ya istilahnya. Oke nih, dia janji jam sekian. Nah, itu bisa kita kondisikan di lapangan. Seperti itu ya Pak Indra. Nah, makasih Pak Elvin untuk jawabannya. Oke, makasih sama-sama Pak Indra. Ya, mantap. Silakan bagi yang mau bertanya berikutnya sambil saya lanjut ya. Jadi ngomong-ngomong tadi soal cara agar iklannya viral tuh Pak, yang di marketplace Facebook. Apa aja trik-triknya tuh? Yang ya sebenarnya sih kalau viral itu kita konten ya Pak ya. Gambar sih sebenarnya mungkin hampir mirip-mirip. Kita bisa model-model contohnya bikin karikatur atau apa yang kira-kira bisa. Banyak sih di Google itu gambar-gambar yang bisa membuat customer menarik seperti itu. Cuman ya yang pertama yang harus diperhatikan ya dari gambar itu ya harus sopan lah ya, jangan sampai gambar yang saat ini kan marketplace agak sedikit berbahaya tuh Pak kalau saya lihat macam-macam jualannya. Jadi ya teman-teman semuanya harus harus lebih pasti dan lebih sesuai dengan yang punya ini ya syariah ya. Jadi harus lebih sopan lah seperti itu Pak. Yes, betul, setuju sekali. Ya. Oke, nah ada pertanyaan di chatting nih Pak Elvin. Pertanyaannya dari Bu Erni. Pak Elvin fokusnya jualan produk apa sekarang? Yang jelas produk TIANS. Kalau produk TIANS banyak sekali Pak. Mungkin waktunya bakal kurang kalau kita jelasin untuk produk-produk apa aja. Saya sih di awal
kalau boleh cerita, singkat cerita sih saya di awal fokusnya waktu itu diajarin sama upline saya itu Renuf ya Pak ya. Renuf itu pembersih paru-paru. Mic-nya mati Pak, sorry Pak. Mic-nya mati. Ya, Halo. lanjut Pak. Halo, iya. Ya, sorry. Nah, ya awalnya sih saya dari upline saya diajarin soal pembersih paru-paru Pak, Renuf. Sempat rame waktu itu Renuf karena emang banyak ya dari yang awalnya saya berasal dari Facebook itu jual Renuf ya, pembersih paru-paru. Nah, setelah sekian lama agak beberapa bulan saya pindah produk ke odol. Nah, dari odol baru sekarang lagi ke pelangsing dan peninggi. Seperti itu. Wah. Nah, seperti itu mungkin belajar kita mesti agak banyak waktu juga Pak ya untuk karena kan untuk yang awam nih Pak, seperti paket-paket itu kan kadang-kadang oh ini sama ini apa ya? Karena pengetahuan kita kan nggak sebanyak yang sudah bergabung lebih lama seperti itu sih teman-teman. Jadi fokusin satu produk di awal seperti itu. Jadi kalau emang sudah ada impact-nya baru bisa ke yang lain seperti itu Pak. Yes. Kemudian, oh ya, tadi soal viral ya, lebih lanjut sedikit. Itu kan ada yang biasanya bahas ngubah-ngubah harga kan, ngedit harga biar viral tuh iklannya. Biasanya Pak Elvin juga lakukan itu. Selain itu ada yang lain nggak? Kalau iya ngubah-ngubah harga sama lokasi sih Pak. Kadang-kadang kalau misalnya kita lokasi satu minggu, ya 2 itu lokasi seperti itu. Kalau emang tidak apa namanya di 3 hari atau 4 hari, saya sih orangnya nggak sabaran Pak ya seminggu. Kadang-kadang kita targetin seminggu 1 iklan gitu, kok ini nggak view-nya nggak nambah-nambah, wah kita kesal sendiri jadi. Udah kita pindah daerah, nah rubah harganya lagi tiba-tiba viral seperti itu. Nah, cuman emang dari awal sih emang untuk belajarnya ini kalau misalkan ada yang ditanyakan dari Facebook itu biasanya saya diajarin dengan apa yang saya sih selalu menggunakan auto text ya karena capek juga Pak kita balas satu-satu. Ini kita ketik semua itu agak susah sebetulnya. Ntar untuk teman-teman yang mau belajar menggunakan auto text mungkin bisa ke upline-nya masing-masing kali Pak ya. Seperti itu. Yes. Jadi di luar trik-trik agar viral tadi yang seperti udah dibahas juga di basic selling sebelumnya ya oleh rekan-rekan yang lain juga, ubah harga. Terus kalau Pak Elvin tadi lokasi, yang intinya sih sebetulnya memang jumlahnya, kuantitasnya yang harus banyak. Makanya tadi Pak Elvin itu luar biasa ya, sehari itu bisa sampai 30 tuh yang di-upload ya, 10 pagi, 10 siang, 10 malam gitu ya. Udah gitu di beberapa akun FB lagi. Jadi memang totalnya jadi banyak gitu, otomatis dengan cara kayak gitu penjualannya juga insya Allah lebih bagus. Nah, kalau Pak Elvin sendiri udah berapa lama ininya Pak jualan online-nya? Saya dari tahun lalu Pak ya, jualan online ini udah bergabung dengan ya tahun lalu. Cuman emang jujur aja fokusnya ini baru beberapa bulan karena kebetulan saya kemarin masih sambil bekerja ya, jadi ya waktunya emang tetap bekerja tapi disisipin waktu setiap 1 jam seperti yang tadi saya infoin ya kita posting dan fokus pada bisnis kita sendiri sih Pak. Yes, mantap, keren, mantap. Itu ya silakan Pak Faid dari Stokis Tubagus Ismail Bandung. Kafe Pak, dari kafe. Kafenya di sebelah Pak. Tadi saya agak ketinggalan nih Pak. Tolong kirim kopinya 1 liter ya. Serius Pak? Kan dikirim dulu Pak. Flash promonya di GoFood tuh loh baru gua ngorder. Lanjut. Wah, di infoin live nih. Sekalian promo Cafe Asaan Tubagus Ismail. Oke, Pak Elvin saya mau tanya, tadi kebetulan saya agak telat. Tadi Pak Elvin cerita ada cara lain yang organik yang dilakukan. Boleh diulang nggak Pak soal itu apa maksudnya ya kira-kira? Ya, tadi saya memang belum dijelasin gitu. Memang belum. Tadinya gue juga mau nanya. Masih disimpan. Oke, siap. Ya, itu aja Pak, makasih. Oh iya, jadi kalau organik Pak, kita kan awalnya basic selling ini Facebook kan sebenarnya arahnya ke marketplace ya. Cuman kalau ada akun baru biasanya kan capek juga kita nungguin 500 pertemanan di approve atau enggak, sampai 1000 di approve atau enggak, dan open marketplace itu sudah buka apa enggak, sudah bisa iklan atau enggak. Nah,
selama menunggu itu ya kita mau nggak mau menyapa teman-teman yang sudah nge-approve kita sebagai teman gitu kan. Jadi kita tanya, "Halo Kak, apa kabar?" Kayak gitu, seperti itu kan, itu jadinya organik. Nah, untuk yang seperti itu biasanya, saya targetkan ya, kita minimal lah ya sehari kalau bisa sih dapatnya 30 kontak ya. Karena kan sambil bekerja juga gitu kalau misalkan emang rekan-rekan ada yang sambil bekerja ya. Cuman kalau fokus di bisnis ini sih sebenarnya kalau teman-teman yang lain udah cerita sih minimal sih ya bisa 100 kontak ya, 1 hari ya. Nah, itu yang lebih 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 perfect lagi seperti itu untuk organiknya. Nah, kenapa dibilang organik ya karena kita nyapa satu-satu gitu loh, Pak. Jadi, kita tanya dengan auto text ya, tentunya dengan auto text, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, kalau kira-kira dia nggak berminat, kita kasih nomor WA, jadi dia bisa bisa nyapa kita duluan, seperti itu sih, Pak, yang organik. Sambil menunggu marketplace bisa dibuka ya, Kak, ya, biar kita bisa Pak, iklankan. maaf dipotong nih Pak, boleh ini nggak Pak? Kalau boleh nggak minta tolong ada contoh screen share-nya nggak Pak? Contoh percakapannya, apa yang organiknya? Yang baru aja terakhir mungkin Pak, satu chat aja dari awal mungkin ada nggak Pak? Boleh nggak Pak? Organik boleh sebentar. Saya sebentar. Oke. Nah, contohnya sebentar ya Kak. Aduh, jadi. Banyak selingkuhannya. Coba ya. Nah, saya sampai lupa ini yang udah ngasih nomor kontak yang mana, yang belum yang mana. Jadi kalau saya screen share-nya ini agak karena masing-masing orang jawabannya ada yang perlu ditampilkan, ada yang enggak gitu. Karena kan kadang-kadang kita kalau orang nggak kenal kan biasanya cuek-cuek aja seperti itu. Iya. Jadi Nah, ini aja Pak, yang ya. apa? Yang openingnya aja mungkin Pak. Openingnya aja. Ya. Kalau openingnya aja sih boleh juga. Ya, harus bagus juga boleh tuh, Pin. Yang ditanya. Bagus tadi baru nanya info. Openingnya tadi kan si bagus tuh yang di atas. Oh, yang bagus. Baru. Nah, seperti ini. Nah, ini kan saya ini organik nih Pak nih maksudnya. Ya. Halo. Oh, jadi mau nanya nggak ya? Mau nanya boleh nggak Pak? Terus Pak, ke bawah Pak. Suaranya Pak Novel putus-putus di saya, Pak Elvin. Putus-putus kalau suaranya, Vin. Sinyalnya lagi kurang bagus. Ini auto text. Ya kita tanya mau nanya boleh. Oh iya mau nanya Kak. Ini auto text-nya boleh infonya. Langsung kita tanya. Itu jadi 2 gitu loh. Nama aku ada di sana, aku ada di sini juga. Katanya gimana? Kayaknya keluar ya. Ke reconnecting kayaknya Pak. Iya, udah masuk. Udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Iya. Sinyalnya Pak di sini Pak. Iya. Suka hujan soalnya. Ya, seperti itu. Lanjut. Seperti itu auto text seperti itu tadi. Nanti dapat kontak WA. Nah di WA pun kita biasanya ya bikin naming sendiri aja Pak. Jadi kita nggak sampai 2 kali. Intinya sih untuk nambah database ya. Jadi kalau dia udah beli satu produk kita kan, jadi kita bisa jadi pelanggan. Kita repeat order seperti itu. Jadi nggak kehilangan pelanggan gitu loh Pak.
Iya. Tadi itu agak keputus Pak. Jadi kan pertama kita bilang Kak boleh nanya. Terus pertanyaannya Kakak perokok apa bukan gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Seperti itu. Coba saya Siap. tadi kalau misalkan dia bilang perokok, ya baru kita tanya ada WA, kita mau kasih info Kak gitu. Nanti dia biasa kasih nomor WA. Kalau misalkan dia bilang nggak jawab lagi, kita Kak kok belum dijawab, misalkan nggak dijawab lagi, nah, kita tembak aja grup itunya apa namanya produknya, tawarin aja. Kalau bisa sih video aja. Oh, gitu. Jadi walaupun nggak, iya. Jadi daripada nggak dapat kesempatan ngiklan sama sekali, dihajar sekali aja Pak ya? Iya, ntar dia buka inboxnya kan, oh ini saya lagi sakit waktu itu ada yang nawarin, paling nggak kan kerekam di di otaknya dia untuk baca. Oh saya pernah baca nih, coba saya tanya deh, masih jualan nggak dia gitu kan? Itu jadinya ya bisa jadi closing juga tuh Pak. Siap, keren. Thank you Pak. Ya, tahu Pak. Oke. Bagi rekan-rekan yang lain yang mic-nya mati terus. Benar, mic-nya mati. Jadi bagi rekan-rekan yang lain silakan bagi yang mau bertanya. Sambil menunggu saya mau lanjutkan pertanyaan. Jadi organiknya kalau Pak Elvin itu di Facebook aja ya, berarti ya? Ya di Facebook, tapi sebelum ke Facebook sih di yang inner circle dulu sih Pak, biasanya saya di WA saya tawar-tawarin saudara-saudara kontak-kontak WA itu yang pertama, yang kedua baru kita ke Facebook, seperti itu sih biasanya. Yes, setuju. Gitu, Pak. Memang harus WA dulu yang di ya. Nah, yang di Facebooknya itu tadi gimana cara milih orang-orangnya Pak? Dipilih nggak sih? Tertarget nggak sih atau gimana organiknya? Biasanya sih saya tertargetnya sih Pak pilih yang ini Pak, apa namanya, yang dimasukin ke grup-grup Facebook. Contohnya kalau kita nawarin renov ya untuk pekerja-pekerja berat seperti itu. Kalau odol biasanya ke yang grup-grup ibu-ibu seperti biasanya kan kita tawarin masukin ke grup, kita add orang-orangnya atau enggak saudara yang kira-kira dia bekerja di daerah, misalkan di daerah pertambangan seperti itu, kita bisa tawarin produk-produk yang kira-kira emang diperlukan seperti itu. Jadi teman ke teman kita add satu-satu sih Pak sebenarnya untuk fokus di post Facebook ya. Tapi itu 5 Facebook Pak. Waktu juga habis. Luar biasa. Facebook, ya. Mantap banget. Mantap. Jadi hitungannya mulai serius online-nya ya tahun inilah ya, mungkin berapa bulan terakhir ya, kira-kira di pandemi juga kali. Iya betul Pak. Itu Pak Elvin bisa dapat omset pribadi berapa sebulan? Omset pribadi sih saya kemarin sih baru-baru ini Pak ya, sekitar 1.800 TV sih Pak. Pribadi ya. Pribadi ya. Mantap. Itu mainnya di marketplace Facebook aja pokoknya ya. Iya Pak. Yes. Dengan kondisi waktunya terbatas kan, karena masih full kerja ya. Sekarang udah full lagi kerjanya ya. Iya, tapi dari rumah sih Pak. Work from home ya Pak ya. Iya betul Pak. Iya, mantap. Oke, nah mungkin ada tambahan dari Pak Farid, silakan Pak Farid. Oke, siap Pak. Nah, betul, sudah lumayan lama memang kerjasama sama Pak Elvin ini Pak. Dulu awal-awal kita ada sekitar 1 tahunan. Awal-awal memang hantem-hanteman banget itu ya, capek kerja banget gitu, organik. Nah, ketika itu memang saya ngerasa karena database WA-nya kita juga udah usia di atas 30, jadi daya belinya agak bagus Pak. Makanya yang dihantam pertama teman-teman di WhatsApp. Nah, tapi memang ketika semua teman kayaknya udah ditawarin, apalagi ada beberapa yang satu kantor kadang-kadang nggak enak ya kalau ditawarin kesannya nggak profesional. Saya juga nggak nyaranin, langsung nawarin kalau teman yang memang masih hubungan kantor atau rekanannya kantor itu juga nggak saya rekomendasikan.
Makanya beliau walaupun waktu itu jam kantornya juga lumayan, waktu masuk kantor bisa sampai standby-nya tuh 24 jam bisa dibilang. Waduh, Tapi iya kadang masih diteleponin ya Pak Elvin ya, jam 2, jam 1 tuh masih ditelepon orang. harus standby ya. Betul, Pak. Harus standby. Tapi karena memang dari Pak Elvinnya sendiri udah punya kemauan sih Pak, gitu. Memang pengen freedomnya tuh kayaknya udah besar gitu ya. Dulu mungkin sempat punya semuanya, wah sekarang harus kembali ke titik asli ini, harus hidup dari kaki sendiri. Kemauannya itu Pak yang kadang-kadang melebihin istilahnya, kemampuan manusia. Orang biasa kan udah capek udah istirahat gitu, kalau dia sih sebelum 30 nggak ada istirahat gitu ya. Kalau yang full timer sih 30 gampang banget, tapi saya tahu kalau orang kerja itu 30 kontak nggak gampang. Nah, sampai agak kebantunya memang ketika sudah main marketplace, terus kita juga sudah main reseller. Jadi ya kita banyakin reseller, ujung-ujungnya semuanya upload marketplace, di situ sebenarnya personal sale-nya juga kebantu. Terus kalau dulu sih jualan sendiri yang gede, tapi sekarang udah banyak kan orang-orang yang reseller itu yang order ke Pak Elvin Pak sebenarnya. Jadi kita memanfaatkan reseller, banyakin marketplace-nya, udah tinggal ordernya ke Pak Elvin. Nah, di situ sih pelipatannya Pak. Jadi juga memang selling oke, tapi juga jangan selling sendirian sih. Tetap nambah tim. Nah, kebantu juga sama timnya, ada Mas Viko, ada beberapa, gerakannya serentak banget memang. Seperti itu paling Pak. Mantap. Balik lagi ke Pak Elvin. Pak Elvin, Iya, Pak. cerita dikit dong soal tim reseller. Gimana caranya tuh? Cara rekrutnya, terus ngapain aja kalau udah ada yang tertarik jadi reseller gitu, Pak? Biasanya sih saya kalau reseller itu Pak, kebetulan kan banyak ditawarin di grup Facebook juga ya, kadang-kadang saya share untuk ada peluang bisnis nih, cuman termasuk yang yang dari website-website lainnya gitu ya. Waktu itu sempat dari Kaskus ya, saya juga sempat pemain Kaskus juga dulu Pak. Jadi saya coba-coba tawarin di situ, ada beberapa yang ikut, ya udah coba dijelasin, ditawarkan, mereka tertarik sih, walaupun memang awalnya ya seperti itu karena mungkin saya suka share-share status-status WA, impact-nya itu berasa buat mereka. Jadi mereka sih udah mulai agak beberapa yang fokus seperti itu sih Pak untuk dapetin resellernya. Itu dibuatin grup nggak Pak? Di WhatsApp atau di Telegram misalnya? Atau langsung japri aja? Saya biasanya pakai WA group Pak, WA group. Cuman ada beberapa yang mendingan langsung japri, kadang WA group ternyata di suka di notifnya suka dimatiin sih Pak kadang WA group sama mereka, makanya kadang-kadang kalau misalkan interval 10 sampai 15 tidak ada jawaban, iya langsung saya japri sih Pak biasanya seperti itu. Betul, mantap. Oke, nah silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, boleh langsung chatting atau raise hand. Nah, itu kalau Pak Elvin bikin, kan sekarang pakai 5 akun ya, Facebooknya ya? Iya, 5 akun Facebook. Betul, itu Pak. Semuanya cewek hijab semua ya Pak ya, akunnya ya? Iya. Oh. Dari mentor saya harus yang itu seperti itu ya kita ikutin aja apa kata mentor. Karena memang kalau sudah terbukti sih Pak. Nyari fotonya dari mana tuh Pak? Biasanya di Google Pak, biasanya yang diinfoin nama upline saya ya hijab Malaysia seperti itu, kita ngambil dari Instagram sama di Google. Jadi kalau kira-kira ini followernya atau postingnya nggak terlalu banyak, nah baru kita download aja dari Instagram, bisa kan kita download, nah baru kita ganti namanya, kita masukin, nah kita ambil beberapa foto pribadinya dia. Di awal emang foto pribadinya sih yang saya upload, bikin status seperti itu. Nah, baru beberapa itu ngerubutin tuh Pak, wah nge-add semua biasanya. Cepet banget kalau itu. Saya sering posting. Iya benar Pak. Itu kurang dari seminggu juga udah bisa ribuan tuh memang friends-nya. Jadi memang disarankan ya Bapak Ibu rekan-rekan, jangan orang Indonesia ya supaya aman gitu ya. Kalau orang luar negeri kan insya Allah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi, oh ya cari tentunya yang foto-fotonya agak banyak ya, biar bisa diposting kan di Facebook-nya. Karena kalau
awal tadi Oke. di penjelasan Pak Elvin kan di awal sekitar 2 minggu jangan ngiklan dulu, posting-posting dulu kan. Selain nambah friends, Iya. posting-posting. Nah itu tentunya kan pakai foto orang itu gitu ya. Iya. Oke. Nah kemudian satu lagi nih, saya mau nanya kalau sekarang Pak Elvin targetnya ini selain marketplace Facebook, apakah ada mau ditambah Iya. yang lain atau mau fokus di sini aja dan digedein gitu? Gimana rencananya? Sementara sih masih masih di Facebook dulu, Pak. Masih di Facebook karena saya ngulik-ngulik Facebook-nya juga masih penasaran, katanya banyak-banyak trik lagi yang lainnya. Ya, Jadi saya masih pelajari juga yang dari Facebook ya. Seperti itu. Nah, baru sambil tetap difokusin di dapat database-nya saya tegur terus saya bikin broadcast broadcast message, apa kabar Kak, segala macam seperti itu saya lakuin. Jadi mereka kontaknya itu walaupun dia baca pun berarti kan status saya masuk ke dia kalau misalkan saya posting. Jadi kalaupun memang dia lihat kan di WA tuh bisa dilihat view-nya kan Pak. Seperti itu aja sih. ya. Jangan sampai database yang kita sudah kumpulkan capek-capek itu hilang aja seketika gitu padahal kita tidak pernah negur sama sekali. Pak. Seperti itu Pak. Ya, setuju banget Pak. Jadi saya setuju sekali. Mendingan difokusin sampai mahir gitu ya. Karena kan kadang ada juga Iya rekan-rekan yang betul Pak. ini itu dipelajari semua tapi nggak ada yang mahir gitu. Tujuan kita kan yang penting dari omset kita plus reseller kita gitu ya. Minimal udah bisa 3.000 PV sebulan, stabil gitu ya. Kalau mau lebih besar ya alhamdulillah gitu. Jadi saya setuju. Diperdalam lagi ilmunya. Pak Faid mau nanya lewat langsung mic silakan. Ya Pak, mohon maaf nanya lagi nih Pak, tapi lebih ke bukan Silakan. yang teknis. Tadi kan Pak Farid udah sempat cerita tentang latar belakangnya Pak Elvin. Jadi dulu mungkin udah oke, terus sekarang mulai lagi. Nah mungkin bisa lebih cerita soal Dream nggak sih Pak? Maksudnya alasannya apa? Karena menurut saya jualan online ini kan kalau teknis Pak kita bisa belajar dari mana-mana gitu Pak. Tapi ketika kita nggak punya dorongan untuk ngulik, ya walaupun udah ikut berkali-kali ini juga akhirnya nggak bisa-bisa. Nah kebetulan ada beberapa tim saya terkendala dia merasa sibuk gitu, sibuk kerjaannya banyak, padat segala macam. Nah kan mungkin sama seperti yang dirasakan Pak Elvin. Nah gimana sih Pak Elvin bisa malah menjadikan alasan sibuk itu untuk segera berjuang dan akhirnya malah lebih serius untuk ngulik gitu. Mungkin bisa cerita sedikit nggak untuk kita semua gitu Pak Elvin, silakan. Ya. Ya sedikit sharing ya Pak ya. Sebelumnya saya bekerja di bidang forwarding ya. Forwarding itu kan koordinator ya. Istilahnya walaupun kita tidak di kantor tetap 24 jam kita harus selalu standby. Nah, saya itu impiannya itu cuma satu, free time, freedom semuanya itu free finansial semua itu berawal dari situ karena kebetulan waktu yang saya kerjakan itu tidak sesuai menurut saya dengan apa yang ekspektasi yang saya dapat. Nah di bisnis ini kan saya lihat ini banyak yang impact. Saya suka nonton OP online atau segala macam itu kan impact-nya itu dapat di situ karena free-nya itu yang susah. Nah kenapa mereka mungkin sibuk? Mungkin ada tekanan dari luar-luar yang tidak bisa dihindari gitu kan. Nah jadinya seperti itu. Fokusnya itu ya saya pengennya bebas gitu aja. Kalau udah bebas seperti itu kan pasti fokusnya semuanya ya nanti di belakangin dulu tuh. Kalau kayak kerjaan segala macam ya kerjaan dilakukan kerjakan cuma kan ada waktunya seperti itu. Yes. Intinya sih pengen bebas aja Pak. Mantap Pak. Oke, terjawab ya Pak Faid ya. Oke, nah kita kasih kesempatan ada rekan kita dari Taiwan nih. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lama ndak ngikut Pak. Iya. Pulang malam terus soalnya. Ya. Luar biasa. Gini Pak, apa namanya untuk yang saya tertariknya itu kan kalau di WhatsApp itu memang dari awal saya konsennya di WhatsApp itu belum masuk ke yang lain karena juga waktu yang belum bisa. Saya mau tanyakan tentang pengelolaan reseller Pak. Itu bagi hasilnya antara reseller dengan kita itu katakan seperti contoh katakan kita jual kalsium itu kan harga pokoknya 230. Itu kalau kita ke reseller atau reseller jual ke konsumen itu berapa Pak? Atau mungkin cara bagi hasilnya lah itu enaknya gimana?
Terima kasih Pak Rizky. Yes. Ya, sama-sama Pak. Nah ini kebetulan di chatting tadi ada yang bertanya juga ya, sekaligus dijawab aja, bagaimana cara membina reseller supaya bisa bertahan. Nah ini pertanyaannya cocoknya buat Pak Farid nih. Silakan Pak Farid. Jadi menjawab pertanyaan tadi Ya, soal pembagian komisi dan bagaimana caranya membina reseller. siap, betul Pak, thank you. Nah, itu memang kita juga jangankan yang jauh Pak ya, yang di Jakarta aja kita lagi hati-hati banget lah urusan networking ini. Kadang-kadang jangankan coronanya, satpamnya aja, satpol PP-nya aja kita takut gitu, karena bisa denda kalau kumpul-kumpul. Jadi harapan kita di Jakarta tuh memang prospecting online. Ya, banyaklah wadah yang bisa kita pakai. Kalau saya pribadi memang banyak dari grup sama banyak dari Instagram location. Jadi kalau yang lokasinya dekat, ya udah saya langsung kasih video Pak. Ya kenalan dulu, maksudnya kenalan, saya Farid. Oke, saya izin share ya Kak ya, kita lagi dari komunitas, kita banyak belajar jualan online. Oh ya boleh share videonya. Ya sekarang kan banyak ya videonya ya, video-video dari OP, video dari mana, rekaman itu kan bisa. Nah tentunya nggak akan mungkin dilakukan dengan jumlah yang sedikit. Ya ketemu aja belum tentu yakin, apalagi nggak ketemu gitu. Kalau saya memang standarnya itu bisa waktu itu mudah sampai 10 sampai 30 orang juga. Jadi 10 sampai 30 orang yang buat jualan, 10-30 orang juga buat yang networking, waktunya fleksibel. Kalau nggak mau repot ya udah sambil jualan sambil networking gitu. Jangan cuma berhenti ketika nawarin produk, tapi tawarin juga mau nggak kesempatan jadi reseller ya. Walaupun kadang luar kota nggak gampang juga Pak megangnya. Nah tapi minimal dengan adanya basic online ini kan ada rekaman-rekaman yang basic gitu ya. Nah itu saya kadang-kadang pakai juga memang Pak. Tapi pintu masuknya udah langsung bagi hasil. Contoh kalau kalsium tadi 230. Kalau saya sih kadang-kadang nggak sama sekali nggak saya kurangin Pak. Dari saya 230, terserah kamu mau jual berapa. Karena kalau kita kurangin lagi ya pertama nanti ya dia belum join gitu kan. Justru tujuannya biar nanti dia ada closing, dia mikir kenapa nggak join sekalian ya, kan udah closing berapa kali gitu. Terutama odol. Biasanya odol aja malah kita jual 149, modalnya 90.000. Nah, kalau perihal maintain itu juga tantangan juga Pak. Jadi jangan dipikir, oh saya bisa sini, saya gampang itu enggak. Itu juga sulit. Saya grupnya juga udah ratusan, yang bertahan juga nggak terlalu banyak Pak. Tapi itu sangat cukup sebenarnya buat backup personal sale kan gitu kan. Yes. Nah, salah satunya kembali lagi Pak, yang sekarang media yang juga jadi malah ini boleh bilang edukasinya ke depannya ke sini semua ya. Saya memang pakai video-video YouTube Pak. Videonya Bukana, videonya Pak Rizky itu paling banyak ya. Jadi kalau ketemu orang yang sudah bekerja, sudah cukup dewasa, itu video Pak Rizky itu paling nampol gitu. Bahkan up level pun kena Pak lisensinya. Nah, jadi jangan dikasih materi-materi yang terlalu jelimet. Yang paling jelimet cuman marketplace upload yang cara jualan doang Pak. Sisanya kita harus banyakin motivasi. Ya supaya nanti sebenarnya yang tadi benar banget Pak Faid bilang, orang tuh tergerak bukan gara-gara strategi, tapi orang tuh tergerak gara-gara motivasinya tersentuh, niatnya tuh tersentuh, dia yang di situ akhirnya totalitas. Nah kalau yang sudah beberapa satu kota ya kadang-kadang memang kita ketemu, tapi kayaknya jarang banget ketemu Pak. Ini biasanya saya justru mainin ya video-video YouTube tadi ya, Rabu dan Sabtu saya tetap share link video OP ya. Banyak gak Pak yang nggak nonton? Banyak banget Pak yang nggak nonton. Tapi kabar bagusnya kita nggak butuh banyak-banyak kok Pak sebenarnya. Ada 13 orang aja Pak yang serius. Insya Allah tuh crown kita sudah sangat stabil sebenarnya. Ya walaupun nggak ketemu, walaupun apa, yang penting sering-sering Pak sentuh tadi hot button-nya, sentuh tadi video-video yang bisa bikin motivasinya lebih kuat. Nah, kayak gitu Pak Rizky. Yes, mantap Pak Farid. Oke, nah ini ada pertanyaan di YouTube ya. Kebetulan saya pas lagi buka nih. Biasanya kita nggak cek pertanyaan di chatting YouTube. Dahsyat Pak YouTube Pak. Nah, ini pertanyaan saya langsung jawab ya dari Pak Reza Ardiansyah. Kalau orang belum save kontak WA kita, mereka bisa nerima pesan siar atau broadcast kita nggak? Nggak bisa Pak Reza. Makanya itulah gunanya. Kalau kita bilang tambah kontak tuh maksudnya orang itu kita save kontaknya dan dia juga save kontak kita supaya dia bisa terima kalau kita broadcast dan juga kalau kita update story ya,
WA Story. Nah, kemudian, nah ini pertanyaan bisa buat Pak Farid, bisa juga buat Pak Elvin nih. Terserah yang mana siapa yang mau jawab. Assalamualaikum Pak, izin bertanya ini dari Bu Dea ya. Kalau di Facebook Marketplace sudah lama, terus yang respon misalkan nanti menurun makin sedikit. Nah, bagusnya gimana Pak? Apa ganti kota atau hapus iklannya atau bahkan akunnya diganti misalkan kalau udah makin susah viralnya gitu. Nah, silakan. Siapa nih? Saya duluan apa Elvin? Elvin duluan ya. Oh, kalau saya sih pengalaman saya sih Pak, kalau misalkan emang udah banyak iklan yang kita posting kan, kalau misalkan sehari aja 30, seminggu berarti kan udah 210 iklan tuh Pak. Biasanya selama seminggu itu kan tidak semuanya langsung viral seperti itu. Biasanya saya hapusin dulu semuanya selama seminggu sampai kosong, diamin dulu sekitar 1 harian, baru saya posting lagi yang baru dengan ritme yang sama. Seperti itu sih Pak. Dan kotanya beda, seperti itu. Kalau konten dan fotonya mungkin bisa diupload lagi, karena kan kita sudah kosongin semua tuh marketplace-nya. Seperti itu. Yes, mantap nih jawabannya, mantap nih. Ada tambahan dari Pak Farid mungkin? Ya, kalau saya kalau udah nggak viral, harus nambah orang baru, Pak, harus nambah reseller, harus cari Facebook baru. Sekalian aja, Pak, sekalian nambah tim. Biar nanti dia yang kerjain juga. Pengalaman kita memang akun-akun baru lebih cepat viral, Pak. Jadikan itu motivasi buat nambah orang. Gitu. Sip, mantap, mantap. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Kita udah sekitar 1 jam, dan alhamdulillah kita dapat banyak sekali ilmu malam ini. Dari Pak Elvin tadi sharingnya bagus banget. Jadi nanti insya Allah kita bagikan juga PowerPoint-nya ya Pak Elvin. Mungkin kirim ke saya boleh Pak Farid kasih nomor WA saya ke Pak Elvin. Siap, Pak. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang tadi terlambat, saya lihat tadi banyak yang telat masuk ya. Jangan lupa Anda bisa nonton di awal yang tadi ketinggalan via YouTube. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih buat Pak Elvin. Ya, semoga ilmunya jadi amal jariah Pak. Mantap banget, keren banget. Dan Bapak Ibu semua, teman-teman, kita juga ucapkan terima kasih buat Pak Farid ya, narasumber kita malam ini. Jazakumullah khair buat semuanya. Dan kita doakan Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu di rumah, sekeluarga, dan bisa segera sukses juga di Visistians. Jangan lupa, tanggal 4, tinggal sekitar 5-6 hari lagi, CPD online live ya, Bapak Ibu kita kejar buat bisa qualified jadi pasukan khusus. Dan juga hari Sabtu nanti, lusa, jadi mulai besok Anda sudah mulai invite ya, bagi-bagi link OP untuk diundang ke OP online hari Sabtu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.